Selamat malam. Malam ini saya akan menceritakan sebuah pengalaman dari seorang pendaki gunung bernama Setio. Kejadian ini terjadi pada tahun 2012, di mana Setio beserta teman-teman organisasinya sewaktu SMA berencana untuk mendaki Gunung Sinabung. Pada saat itu, Setio ini lagi masa ujian semester di kampus dia. Tapi Setio tetap berniat untuk mendaki ikut bersama teman-temannya karena Setio ini merasa sudah cukup lama tidak mendaki gunung dan pendakian ini merupakan pendakian kedua dari Setio. Singkat cerita, mereka semua ini sepakat untuk mendaki di hari Sabtu jam 5 sore. Tapi karena Setio dan Bagus temannya ini menyusul, jadi mereka pergi terakhir. Karena kan masih ujian, jadi terpisah berangkatnya dengan rombongan 8 yang lain. Sedangkan temannya 8 rombongan itu sudah pergi duluan. Sesuai rencana, perjalanan memakan waktu sekitar 2 jam perjalanan. Dan untuk menuju jalur pendakian itu, Setio memakan waktu kurang lebih 45 menit. Di kaki gunung pendakian itu ada sebuah danau, namanya Danau X. Dan di sini biasanya semua pendaki mendirikan tenda untuk beristirahat, termasuk kawan-kawan si Setio ini. Mereka mendirikan satu tenda di sana sembari menunggu kedatangan Setio dan Bagus. Akhirnya, Setio dan Bagus ini sampailah di danau tersebut sekitar jam setengah 9 malam. Dan setelah itu, barulah mereka melanjutkan perjalanan ke puncak mendaki malam. Jalan pada saat itu sepi sekali dan pada saat itu Setio, Bagus, dan teman-teman hanya membawa peralatan seadanya saja. Hanya membawa tas mendaki, jaket, dan sepatu gunung. Baju yang mereka pakai masih pakai baju ujian atasan putih celana hitam. Benar-benar setelah ujian langsung mereka berangkat mendaki. Dan bagi Setio ini adalah pendakian yang prepare-nya paling sederhana. Pendakiannya saat itu dipimpin oleh senior Setio yang bernama Ali. Dan sebelum berangkat, mereka berdoa bersama-sama. Singkat cerita, sampailah mereka berada di shelter 1. Mereka istirahat sebentar. Nah, di sini mereka mulai menggunakan formasi berjalan beriringan. Nomor 1 seniornya Kak Ali berjalan paling depan, nomor 2 si Ucok, nomor 3 Hafiz, nomor 4 Bagus, nomor 5 Rian, dan nomor 6 Alfi, nomor 7 Ihsan, nomor 8 Christian, nomor 9 Setio, dan yang terakhir Arif di urutan ke-10. 10 orang ini berjalan beriringan, dan sebelum melanjutkan perjalanan, Kak Ali, senior yang paling depan, itu bilang, "Guys, nanti setiap 15 menit kita berhitung ya, mulai dari aku sampai Arif, sebut aja nanti barisan kalian." "Oke, siap Kak," kata mereka. Terus Kak Ali bilang, "Kalau nanti berhitung angkanya pas, bagus. Tapi kalau nggak sampai 10, ayo kita cari. Berarti ini ada yang kurang. Ayo kita cari sama-sama. Mungkin tertinggal di belakang. Dan memang kalau ada yang ketinggalan, langsung aja teriak pakai kode woi. Kayak biasanya aja. Itu kalau misalnya kurang ya. Tapi kalau misalnya berlebih, diam aja. Jangan tengok-tengok ke belakang. Tetap aja jalan lurus," itu kata Kak Ali. Dan sebenarnya ini bukan kali pertama Kak Ali bilang seperti itu. Karena hampir di semua pendaki yang bareng dengan Kak Ali, pasti amanat Kak Ali seperti ini. Dan selama itu pula nggak pernah ada kejadian hitungan berlebih. Dan setelah mendengar semua amarnya dari Kak Ali, jalanlah itu mereka semua dan lanjut mendaki dari shelter 1 menuju shelter 2. Sesampainya di shelter 2, mereka beristirahat lagi. Mereka mulai memakan beberapa logistik. Temannya si Setio, yaitu Mas Ucok, mau buang air kecil. Dia bilang ke Alfi, "Hei, temenin aku dong, aku mau pipis." Dah, pergilah mereka berdua. Mereka pergi bersama-sama, tiba-tiba mereka balik ke rombongan sambil berlari. Ditanya sama teman-temannya. Mereka bilang, "Itu si Ucok waktu lagi buang air, dia mendengar ada suara daun sama ranting yang keinjak gitu, kayak ada yang berjalan. Terus pas aku lihat ke sekeliling aku lihat ada sepasang mata menyala mengarah ke arah kami," katanya. Aku bilang, "Cok, Cok, Ucok, cepet, Cok," kata si Alfi.
Udahlah, habis itu aku lari kabur ke rombongan. Ali yang mendengar hal itu cuma tersenyum. Oh, mungkin itu cuma binatang. Udah, nggak usah takut lagi kalian. Itu katanya. Tapi waktu Ali melihat ekspresinya si Ali ini pasti ada sesuatu karena ekspresinya berbeda gitu. Udahlah, akhirnya mereka baca-baca doa aja. Dan lanjut lagi ke shelter 3, kata Kak Ali. Nah, disinilah akhirnya kejadian yang tidak pernah dibayangkan oleh Setio terjadi. Mereka dengan formasi yang sama, yang ke-10 Arif, yang ke-9 Setio, dan yang paling awal adalah Kak Ali. Waktu lagi jalan ke shelter 3, Kak Ali bilang, hitung! Dan Kak Ali mulai, 1, Ucok 2, Hafiz 3, dan seterusnya. Dan tiba gilirannya Setio, 9, si Arif 10, gitu, masih lengkap. Oh ya udah, pas ini kita. Kemudian gak lama setelah Mas Setio berpikir, oh pas ini ya, tiba-tiba Setio ini mendengar dengan jelas suara yang lirih sekali. 11. Tiba-tiba kawannya si Arif ini megang tas Setio di belakang, digoyangkannya dari belakang. Bingung juga nih Setio digituin. Apa aku salah dengar ya tadi ya? Dan karena Setio ini tidak merespon, dipukullah kepala Setio ini. Dan Setio pun menoleh ke belakang, dan betul, ketika Setio ini mau membelokkan kepalanya untuk mengarah ke belakang, Arif berkata, udah jangan kau lihat, udah jalan lurus aja kau, jangan menengok ke belakang. Tapi kau dengarkan tadi ada yang bilang 11, kata si Arif. Setio yang menunduk dan lihat ke depan cuma mengangguk dan berkata, iya bang, aku dengar. Terus si Arif bilang, dia ada di belakang aku nggak tahu dia siapa, tapi langkahnya jelas sekali terdengar sama aku. Jalannya agak pincang katanya. Bilang cepet ke Kak Ali, aku takut. Akhirnya Setio bilang ke Christian di depannya di nomor 8 dan berkata, Chris, Arif mendengar ada langkah di belakangnya, melangkah berjalan. Ada seseorang yang ternyata si Christian juga dengar. Iya, aku dengar juga. Tiba-tiba Kak Ali di depan bilang, aman di belakang Arif, katanya. Tiba-tiba mereka bertiga kaget dan si Arif sontak berteriak, aman Kak. Tapi belum sempat Arif menyelesaikan kalimatnya, seperti agak ragu gitu melanjutkan perkataannya atau tidak. Kan karena nggak boleh langsung dibilang kan. Terus Kak Ali teriak, udah, aku tahu kok, aku juga dengar, kata Kak Ali. Tadi si Ucok juga udah bilang sama aku dan aku rasa juga semua udah dengar kata-kata Ali gitu kan. Dan mereka semua diam aja. Terus mereka nggak tahu lagi mau ngomong apa. Dan menurut pengakuan si Ali, selama masa Setio mendaki ini, ke Ali baru ini terjadi. Apa yang selama ini dia bilang bahwa sebelum menggunakan formasi berhitung, yaitu kalau berlebih, diam aja. Diam. Dan betul, mereka semua bersepuluh diam semua. Dan akhirnya mereka melanjutkan perjalanan. Mereka pun berjalan seperti tidak terjadi apa-apa. Sesampainya di shelter 3, suara langkah itu pun baru menghilang dan mereka beristirahat. Mereka kembali mengeluarkan makanan atau logistik. Suasana pada saat itu sangat hening. Nggak tahu harus ngomong apa. Pada ketakutan juga semuanya. Tapi kan nggak boleh diceritain gitu loh. Saat sudah ngumpul seperti itu, Kak Ali bilang, Arif, kamu mau tukar tempat? Bolehlah Kak, nggak nyaman aku di belakang. Terus Kak Ali bilang, siapa yang mau tukar di belakang? Dan tiba-tiba si Ihsan mengajukan diri untuk mau bertukar tempat dengan si Arif. Selanjutnya, mereka menuju ke shelter 4, yang merupakan shelter terakhir sebelum menuju ke puncak. Di shelter 4 ini biasa disebut dengan pandan. Nah, dari pandan menuju puncak harus mendaki bebatuan yang cukup tegak lurus kemiringannya. Dan selama perjalanan menuju ke shelter 4 ini, Kak Ali tetap menyuruh mereka untuk berhitung. Dan biar kalian tahu ya, selama itu juga, selama mereka berhitung, angka 11 tetap mereka dengar. 1, 2, 10, 11. 1, 2, 10, 11. Itu masih aja mengikuti mereka dari shelter 3 ke shelter 4. Tiba-tiba si Ihsan yang berdiri di belakang sendiri bilang nih ke Setio, ya kau tahu orang di belakangku ini si 11 ini? Terus si Setio bilang, lanjut aja lah, gak usah lah kau bilang-bilang seperti itu. Jangan kau lihat ke belakang ya.
kata si Setio. Terus kata si Ihsan, udah aku tengok. Setio yang mendengar itu langsung kaget lah. Serius kau? Ihsan langsung menjawab, iya. Setio bilang, kau masih dengar suara jalannya enggak? Si Ihsan bilang, enggak lagi sih. Terus si Setio bilang juga, kau apain dia sampai dia pergi? Terus si Ihsan bilang, pergi kepala kau, berat kali ini tasku. Si Setio berpikir, matilah aku dalam pikirannya. Jadi tasnya si siapa ini? Tasnya si Ihsan ini berat guys. Tiba-tiba terdengar orang berteriak, woi orang yang paling belakang ganti ya, kenapa? Setio dan Ihsan yang mendengar teriakan itu langsung terdiam. Mereka berhenti berjalan dan tanpa mereka sadari, mereka ini sudah tertinggal jauh dari rombongan. Terus kata Setio, udahlah jalan aja lagi, kan kau sama aku, baca doa aja. Terus mereka terus aja berjalan walaupun si Ihsan ini tetap mengeluh bahwa tasnya terasa berat. Dan Setio ini bingung mau berbuat apa, mau tengok juga takut. Dan hal ini jugalah yang membuat mereka tertinggal jauh dari rombongan ke-8 orang tersebut. Dan sadar kalau si Setio dan Ihsan ini tidak berada pada rombongan, Kak Rian yang salah satu dari senior mereka kembali lagi untuk melihat kondisi si Setio dan Ihsan yang tertinggal di belakang. Disusul mereka ditemani dengan Bagus. Pada saat si Kak Rian dan Bagus ini sudah bisa melihat Setio dan Ihsan, tiba-tiba langkah mereka terhenti. Kak Rian langsung balik badan dan diam di tempat. Pada saat jarak mereka sudah dekat sekali sama si Setio dan Ihsan. Udahlah, kita jalan pelan-pelan aja. Kau masih sanggup, San? Kata Rian. Sanggup, Kak. Sanggup, tapi berat kali ini tasku. Kata Ihsan. Udah, tinggalin aja. Tinggalin aja tasmu dan jangan lihat kemana-mana. Dah, setelah itu langsung ditinggalkannya tas si Ihsan ini. Langsunglah mereka pergi berempat menyusul rombongan 6 orang di atas itu yang sudah berjalan bersama. Dan di sini terjadi lagi hal yang betul-betul menyeramkan, di mana Kak Rian, Bagus, Setio, dan si Ihsan tetap berjalan di jalur yang ada. Dan di tengah hutan itu mereka terus mendengar suara sesuatu yang berlarian, seperti suara langkah anak kecil yang berkejar-kejaran. Dan gak lama setelah itu, Bagus melihat ke arah pepohonan di atas. Dia kaget dan spontan berhenti sebentar. Dan hal ini juga dilihat sama dengan Setio. Dan betul saja Setio melihat ada 3 kuntilanak sedang terbang mengikuti mereka. Dan yang melihat itu bukan hanya Setio dan Bagus saja. Kak Rian dan Ihsan pun juga ikut melihat pada saat itu. Bagaimana bisa mereka mau lari ya? Mereka ini nggak bisa lari. Dah akhirnya mereka berusaha tenang, nggak panik. Dan setelah itu mereka melanjutkan perjalanan sambil membaca-baca doa. Dan sampailah mereka di shelter 4. Dan gangguan dari 3 kuntilanak itu juga menghilang. Singkat cerita, sampailah mereka di puncak dengan selamat dan langsung menikmati matahari terbit. Dan pada saat itu, Kak Ali melarang mereka untuk bercerita kejadian yang mereka alami selagi memang mereka masih berada di tengah gunung ya, sesuai peraturan. Akhirnya mereka turun gunung dan sampai di Danau X. Barulah si Ihsan menceritakan. Si Ihsan yang tasnya berat itu, dia bilang, aku tuh sebenarnya penasaran sekali mau lihat ke belakang, soalnya berisik dan ganggu. Udah tahu di belakang nggak ada orang. Tiba-tiba ada suara keretek, keretek sambil berjalan seperti kaki pincang. Dan akhirnya ditengoklah sama si Ihsan ini ya, dia melihat ke belakang. Ketika dia melihat ke belakang, ternyata ada sosok pria yang tersenyum dan sebelah pergelangan kakinya patah. Dan dia itu berjalan seperti menyeret sebelah kakinya. Muka pria itu hancur sebelah, dan yang hancur itu mengeluarkan belatung. Dan ketika si Ihsan ini kembali menghadap ke depan, di saat itulah tasnya terasa berat. Dan gak sampai itu saja ya, biar kamu tahu ya Tio. Waktu itu dia bicara dengan Tio. Waktu aku nengok ke depan, aku juga nengok ada tangan yang ada di atas kepala kau, yang seperti mau meraih kepala kau. Mendengar cerita itu, Kak Rian dan Bagus pun membenarkan sosok itu. Dan kalian masih ingat kan ketika Rian dan Bagus menyusul mereka berdua yang diam sejenak itu yang mereka tengok.
Makanya mereka memilih diam, biar kalian aja yang mendekat, gitu kata Kak Riyad. Nah, seperti itulah mereka sharing-sharing, dan kata Kak Ali, suara langkah anak yang berkejar-kejaran itu adalah suara orang Bunian. Dan menurut kepercayaan orang setempat di sana, suara orang Bunian itu sudah biasa terjadi gitu loh. Dan yang penasaran dengan kehadiran mereka bersepuluh ini bukan hanya orang Bunian saja. Kuntilanak yang menemani mereka yang terbang di atas mereka itu juga penasaran sama si gerombolan tersebut ini. Karena apa? Karena sosok ke-11 yang mengikuti mereka sejak di tengah perjalanan menuju shelter 3. Dan untungnya lah setiap beserta teman-temannya ini bisa selamat naik turun gunung. Dan dari cerita ini juga kata Setio merupakan pengalaman terhoror yang mereka rasakan. Sekian video kali ini, jangan lupa like, subscribe. Apabila kalian mempunyai cerita menyeramkan, boleh kirim ke email yang ada di deskripsi ya. Terima kasih sudah menonton.